Welcome to Getri Rumah Produksi Channel. Oke, selamat malam teman-teman. Kita akan coba menggunakan CorelDRAW versi 2021 ya. Ini about CorelDRAW-nya. Itu saya coba gitu ya, apakah mungkin ini gratisan atau tidak. Saya dapatkan, saya coba di link karena Windows yang saya gunakan menggunakan versi Windows 11. Tidak semua versi CorelDRAW kompatibel dengan Windows 11. Kemudian akhirnya menemukan bahwa versi yang 2021 itu kompatibel dengan Windows 11 ya. Kita coba saya kupas dari CorelDRAW 12 jadul yang selama ini saya gunakan gitu ya. Jadi setelah menginstalasi tampilannya seperti ini, saya dapat yang evaluation version gitu ya. Kalau tidak salah ya ini new dokumen gitu ya. Oke, create new dokumen pertama itu beda dengan yang sebelumnya. Jadi yang sebelumnya itu dokumennya kosong. Kalau di sini dari awal sudah memberikan nama terlebih dahulu gitu ya. Kemudian number of page gitu ya. Jadi kita menuliskan 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian ini pemilihan model color gitu ya. Kapan lalu juga sudah saya jelaskan kapan kita menggunakan cyan, magenta, yellow, black. Kapan kita menggunakan red, green, blue. Di sini ada ukuran ya, jadi bisa custom atau nanti kita bisa select saat ekspor ya, mengekspor desainnya gitu ya. Di sini sudah resolusi standar 300, orientationnya portrait atau landscape. Jadi memang penuh perencanaan untuk yang CorelDRAW 2021 ya. Ini boleh mengingatkan atau ini boleh ya, do not show this dialog again gitu, boleh gitu ya. Kalau saya sih biarkan aja. Jadi untuk mengingatkan kita bahwa 4 poin penting dalam desain grafis itu adalah yang pertama preset size. Ini yang namanya preset size ya. Jadi mirip dengan Photoshop gitu ya. Oke, tombol oke. Oke, jadi ada tampilan ya. Penggaris juga sama ya. Di sini ada view. Oke, hampir sama mirip. Ada ruler, guide, kemudian ada snap ya, snap. Oke, jadi sambil jalan kita akan gunakan terlebih dahulu versi 2021 ini seperti versi CorelDRAW 12 jadul yang selama ini saya pakai ya. Oke, di sini ada shape sama gitu ya. Di sini ada pick tool juga sama. Di sini cuman ada crop gitu ya. Jadi cropping toolnya ada gitu ya. Kemudian di sini ada zoom. Ya, zoom oke. Zoom Z. Ya, tombol Z-nya tekan maka dia akan muncul pointer. Oh, di sini juga ada apa namanya tutorialnya ya, hintsnya ya. Jadi sambil diajarkan oleh CorelDRAW 2021 nya. Yang 2012 juga ada, cuman
kita bisa sembunyikan atau tampilkan. Oke, ada freehand. Oke, ada bezier yang seperti seperti biasa kita lakukan. Oke, hari ini kita coba pengenalan tool saja gitu ya. Kemudian oke, ada artificial media juga. Kemudian ada rectangle. Oke, nanti ini kita coba. Oke, ada ellipse, coba rectangle-nya saya pilih apa menunya. Oke, jadi ini ada scallop corner, ada chamfered corner. Nah, ini hal-hal yang baru nih ya. Ada rounded corner. Oke, ini rounded corner ada di versi sebelumnya, tapi yang ini baru gitu ya. Ini baru. Oke, nanti kita coba-coba. Kalau ini apa nih? Oke, ada ketebalan ya, non heran sama. Kemudian ini ada stylenya ya, stylenya ya. Oke, terus ini ada oke, sama persis ya. Oke, terus yang ini oke, sama. Ada pie, ada arc ya. Oke, snap. Oke, nanti kita coba cari. Oke, ini ada yang apa ini, pointer saya. Oke, bentuknya ya, ini 6 dan sebagainya. Oke, nanti kita coba. Terus oke, tabelnya di sini ya. Oke, ini tabel, ini ada teks. Oke, ini paragraf teks ya, sama persis. Ini apa ini? Oke, ini measurement unit dengan dimensi. Ini oke, ini konektor ya, kalau nggak salah untuk pocap ya. Ini wah, ini ada block shadow baru nih, extrude ada. Ini sama persis ya, ini transparent tool. Oke, ini drop. Oke, ini smart fill. Oke, ini kita kalau nggak salah ini ada settingannya. Nah ya, jadi kita mau customize sesuai keperluan atau dibiarkan standar begini juga boleh gitu ya. Nanti kita akan coba latihan-latihan yang ada di CorelDRAW 12 kita kolaborasikan di sini ya. Sudah pasti ya, versi yang lebih tinggi pasti fasilitasnya lebih banyak gitu ya. Cuman biasanya versi yang lebih tinggi itu akan menuntut hardware, menuntut perangkat yang prosesornya lebih cepat, memorinya lebih besar, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, kemarin sih saya coba install CorelDRAW 12 di sini ya, ternyata tidak kompatibel dengan Windows 11. Makanya saya install yang CorelDRAW 2021. Oke, mungkin itu saja dulu introduction-nya kali ini. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya di latihan kita yang pertama nanti. Terima kasih, selamat malam. See you soon, Sobat Tris. We meet next time. Don't miss it. Don't forget subscribe, like, and share guys. Turn on notification.